sahabatku, mungkin kamu pernah bangun pagi dengan tubuh yang terasa berat, kepala berdenyut, dada sesak oleh kecemasan yang tak jelas asalnya. Sudah berbulan-bulan bolak-balik ke dokter, minum obat, tapi rasa lelah itu tak juga hilang. Di kantor, kamu tersenyum di depan rekan kerja, tapi di dalam hati bertanya, kapan semua ini berakhir? Mungkin kita pernah merasakan hidup seperti roda yang berputar tanpa henti, kerja, keluarga, tanggung jawab, ditambah sakit yang datang tiba-tiba, sakit fisik yang membuat malam terasa panjang, atau sakit hati yang membuat jiwa gelisah. Kita sering lupa bahwa di balik semua itu ada pintu kesembuhan yang lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Hari ini saya ingin mengajakmu dalam sebuah perjalanan. Bukan perjalanan ke dokter atau rumah sakit, tapi perjalanan kembali ke dalam diri, ke dalam kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, surat Al-Fatihah, surat yang kita baca puluhan kali setiap hari dalam sholat, tapi mungkin belum kita rasakan sebagai asyifa, penyembuh yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka hati bersama, duduklah nyaman, ambil wudhu jika memungkinkan, dan biarkan kita mendengar cerita ini dengan hati yang terbuka. Kita semua tahu rasanya. Pagi-pagi sudah diganggu notifikasi kerja, deadline menumpuk, hubungan keluarga yang tegang karena capek, atau tiba-tiba badan sakit tanpa sebab jelas. Dokter bilang stres, asam lambung naik, kecemasan kronis, obat diminum, tapi besoknya datang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyakit bukan hanya soal tubuh. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya menjelaskan bahwa sakit bisa datang dari hati yang jauh dari Allah, dari dosa yang menumpuk, atau dari ujian yang Allah kirim untuk mendekatkan kita padanya. Tapi kabar baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya disyahihkan. Al-Fatihah bukan surat biasa. Ia disebut Ummul Quran atau induk Al-Quran. As-Syifa yang berarti penyembuh, dan Al-Kafiyah atau yang mencukupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih dari itu, ada kisah nyata dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam sebuah perjalanan, mereka singgah di sebuah kampung. Kepala suku tersengat kalajengking atau digigit ular berbisa. Kesakitan hebat. Para sahabat menawarkan bantuan. Salah seorang sahabat mendatanginya membakakan Al-Fatihah dengan keyakinan penuh, lalu meniupkan. Atas izin Allah, kepala suku itu sembuh seketika. Mereka diberi upah kambing, dan saat diceritakan kepada Nabi, beliau tersenyum dan bersabda, bagaimana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Bagikanlah upah itu dan berikan aku bagiannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Riwayat syahih. Ini bukan dongeng. Ini bukti bahwa Al-Fatihah memiliki kekuatan syifa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bercerita dalam pengalamannya sendiri. Ketika beliau sakit di Makkah, tak ada tabib atau obat yang membantu. Beliau mengambil air Zam-Zam, membacakan Al-Fatihah berulang-ulang di atasnya, lalu meminumnya. Beliau merasakan pengaruh yang mengagumkan hingga sembuh total. Beliau kemudian menceritakan kepada orang lain, dan banyak yang mengalami hal serupa. Disebutkan dalam kitab seperti Zadul Ma'ad dan Madarijus Salikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah As-Shu'ara ayat 80. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengajarkan tawakal total. Sekarang, mari kita tadabbur Al-Fatihah bersama. Bukan sekadar baca, tapi rasakan dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Setiap kali kita mulai, kita ingat rahmat Allah lebih luas dari segala sakit kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bahkan di tengah sakit, kita masih bisa bernapas, melihat, merasakan, itu sudah nikmat. Puji Allah. Hati mulai tenang. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmatnya yang tak terbatas. Sakit yang kita alami hanyalah sementara. Rahmatnya abadi. Maliki Yaumiddin. Dia penguasa hari pembalasan. Dunia ini kecil dibanding akhirat. Sakit ini ujian, bukan hukuman. Hilyaka na'budu, hilyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini inti tasawuf. Serahkan segalanya, bukan pada dokter semata,
bukan pada obat semata, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah merasa aku harus sembuh sendiri, tapi saat aku ucapkan ini dengan hati, beban terasa ringan. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan kesembuhan, jalan ketenangan, jalan kedekatan denganmu syiratal latsina anamta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, para nabi, syidikin, syuhada. Mereka juga pernah diuji, tapi tetap teguh. Gairil magdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai atau sesat. Kita minta dijauhkan dari putus asa dan kelalaian. Setiap ayat ini seperti cahaya yang masuk ke sel-sel tubuh dan jiwa kita rasakan. Saat kita bacakan dengan penuh keyakinan, hati mulai meleleh, air mata mungkin turun. Itu proses penyembuhan. Lantas, bagaimana mempraktikkan ruqyah surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari? 1. Persiapan hati berwudu. Cari tempat tenang, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin sembuh instan. Tawakal total. 2. Bacaan utama, baca Al-Fatihah 7 kali atau lebih. Ganjil, tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke bagian yang sakit sambil berdoa, Ya Allah, sembuhkanlah aku dengan syifamu. 3. Air ruqyah. Baca Al-Fatihah di atas segelas air putih atau zam-zam. Jika ada, minum perlahan sambil tadabur. Lakukan rutin pagi dan sore. 4. Istiqomah, bukan sekali 2 kali. Seperti olahraga spiritual, setiap hari, konsisten. Ini membangun ketabahan diri, mengubah mindset dari aku lemah menjadi aku bertawakal. Ketika melaksanakan ruqyah surah Al-Fatihah, banyak orang yang mengalami kantuk proses istirahat jiwa, merinding energi iman, atau air mata pembersihan hati. Itu normal. Yang penting, jangan tinggalkan pengobatan medis yang halal. Syariat mengajarkan kombinasi, berusaha sembari bermunajat meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa, semoga setiap yang mendengar ini merasakan syifa yang sama. Semoga sakit kita, fisik atau hati, diangkat, diganti dengan ketenangan dan kekuatan baru. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah hamba-hambamu yang sedang berjuang. Berikan kami istiqomah di jalan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.